Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak juga. Selamat pagi Suratna. Selamat pagi Lasenini. Waduh, anak-anak pasti sudah kangen kan sama Suratna ya. Semoga gak lupa ya. Iya, nggak bakal lupa kok. Kita hari ini mau merayakan hari apa ya, Lose? Hari spesial kah? Spesial sekali. Spesialnya apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Oh iya betul. Betul sekali. Baru ingat loh hari ini tuh kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Suratna jadi ingat satu ayat loh Lasenini. Ayatnya apa bunyinya, Lose? Oh iya, ayatnya itu terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Begini bunyinya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Wah, kalau gitu kita mau minta Lause Lili untuk doa pembuka. Oke, kita berdoa. Anak-anak, kami mengucapkan syukur terima kasih hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pada hari ini kami boleh berbakti kepada Engkau, biarpun di rumah masing-masing. Kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, kebaktian kami pada hari ini di dalam pimpinan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke Lasenini, kita siap memuji? Siap. Oke, memuji apa? Kita Puji mau Tuhan. Betul sekali, kita memuji Tuhan. Tuhan kita sudah menyiapkan sebuah rumah yang besar buat kita. Wow. Iya, di dalam surga itu luar biasa loh. Rumahnya ada apa isinya? Wah, rumahnya ada banyak ruangan, ya. Bukan cuma itu, di dalam Alkitab bilang bahwa di surga itu tidak ada lagi tangisan. Aduh, iya, senang adanya banget. sukacita, tidak ada lagi yang sakit-sakitan. Wow. Iya, tidak ada lagi yang jahat-jahat. Wow, asik. Wah, luar biasa kan? Iya, luar biasa. Kita mau nyanyi lagu ini dengan gerakan ya, Lause ya. It's a big house. Big Yuk, house. kita nyanyi Wow. lagu ini. Yuk, dengan tepuk tangan dulu ya. Habis itu diikuti dengan gerakan anak-anak. Come and go with me to my father's house. Come and go with me to my father's house. It's a big house. It's lots of room. It's a big table with lots of food. It's a big yard. We can play football. It's a big house. It's my father's house. Sekali lagi anak-anak ya. Come and go with me to my father's house. Come and go with me to my father's house. It's a big house with lots of room. It's a big table with lots of food. It's a big yard where we can play football. It's a big house. It's my father's house. Wah, luar biasa ya. Wow, senang. Oh, senangnya kita mau punya rumah yang besar ya. Wah, senangnya ya. Wah, itu karena
Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat bagi kita itu karena Tuhan Yesus sudah menang. Yes, Menang atas apa ya Lauzia? atas maut. Betul sekali, Tuhan kita luar biasa. Kita nyanyi lagu ini, ku menang, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Wah, luar biasa ya. Tuhan kita adalah Tuhan pemenang. Betul, senang sekali Makanya rasanya. kita harus mengikuti Yesus. Betul, adik-adik juga, anak-anak mau juga kan? Mau dong, maupun kita susah, maupun kita senang, kita Betul. jalan serta Yesus. Yes. Habis itu kita medley dengan rumahku ada di dalam surga. Betul sekali. Yuk kita nyanyi lagu ini. Yuk sambil jalan-jalan ya anak-anak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk, rumahku ada dalam surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Walau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Sekali lagi, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Walau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Wah, luar biasa ya. Kita harus ingat kalau waktu kita sedih, jangan takut karena Tuhan sudah menyediakan rumah kita di surga. Tuh, Iya. hebat. Hah, anak-anak, bentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum firman nanti dipimpin oleh Lause Ali ya untuk doa firman-Nya. Yuk, anak-anak kita nyanyi lagu Sebab Dia Hidup. Sambil tepuk tangan ya langsung nyanyi ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuka
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau Engkau sudah menyertai ibadah kami hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Boleh mengerti Tuhan, kami hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan naik ke surga bukan untuk meninggalkan kami. Tetapi ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau akan menyertai hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan, jikalau Engkau datang ya Tuhan, Engkau akan mengajak kami ke dalam rumah-Mu di surga. Tuhan, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Heni. Tutup bungkus ya Tuhan, Ibu Heni, sehingga apa yang disampaikan ya Tuhan boleh benar-benar daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita tahu hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Kalau kita naik ke lantai 2 rumah kita, kalau kita punya kita rumahnya 2 lantai ya, maka kita harus menggunakan apa? Tangga, betul sekali. Kalau kita ke mall sering ada yang namanya eskalator, tangga yang berjalan gitu ya. Jadi kita cukup naik, kita diem, tangga itu dengan otomatis akan membawa kita ke lantai di mana kita mau. Ada juga tempat-tempat tertentu, biasanya hotel, kita naik yang namanya lift. Sehingga ketika walaupun kita tinggal di lantai 13 atau 12 atau 10, kita tidak perlu menaiki tangga yang begitu panjang untuk tiba di lantai 10 ya. Kita cukup naik lift, kita tekan tombolnya lantai berapa, 10 atau 9, lalu dengan otomatis mesin itu atau lift itu akan membawa kita, menghantar kita ke lantai di mana kita mau ya. Itu cara kita manusia untuk naik ke satu tempat yang lebih tinggi, dari bawah ke tempat yang lebih tinggi. Nah, hari ini kita mendengar ada kisah, ada hari yang kita peringatkan di mana kita beribadah saat ini, yaitu disebut dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ke mana? Ke surga. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, berarti Tuhan Yesus asalnya dari mana? Tuhan Yesus juga dari surga. Artinya surga dan bumi ini milik kepunyaannya, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan Alkitab bercerita mulai dari Markus, mulai dari Lukas, dari Kisah Rasul, bercerita tentang Yesus yang naik ke surga. Pada waktu itu Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya. Dia sedang berbicara, dia sedang menyampaikan pesan-pesan kepada murid-muridnya. Nah, ketika Yesus terangkat, dia tidak terangkat menggunakan tangga, tidak menggunakan eskalator atau tangga berjalan, tidak menggunakan lift, atau tidak diangkat oleh mobil tertentu, tidak ya. Tapi dikatakan tiba-tiba dia terangkat begitu saja. Bukan sulap, bukan sihir, tapi karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, ya. Nah, pada waktu orang tua kita nih, mungkin anak-anak pernah merasakan papa, mama, atau orang yang menjaga kita itu mau pergi ke satu tempat untuk beberapa hari. Pasti mereka akan bilang begini, nak, mami, papi mau pergi, atau omah mau pergi gitu ya. Nanti tolong, jadi selalu ada sebuah message, ada sebuah pesan gitu ya. Namun sebelum memberi pesan itu biasanya kalau Lause Heni sebagai seorang mama, Lause Heni melakukan apa? Mempersiapkan hal-hal yang penting buat anak-anaknya Lause Heni sebelum Lause Heni pergi. Contoh, Lause Heni misalnya mau ke Surabaya 3 hari bersama dengan suaminya Lause Heni gitu ya. Lalu Lause Heni akan menyiapkan yang paling dibutuhkan apa? Makanan. Oke, paling tidak ada bahan makanan. Apalagi minuman, supaya karena nggak mungkin pergi beli galon sendiri kan, berat gitu ya. Ya dibelikan dulu, dicukupkan segala kebutuhannya. Setelah itu Lause Heni biasanya mulai mengeluarkan yang namanya apa? Bukan perintah namanya sesuatu yang harus diingat ya. Nanti pada waktu mama papa pergi, malam-malam waktu mau tidur jangan lupa periksa semua jendela, pintu gitu ya. Terus jangan nakal ya. Terus kamu harus begini dan begitu. Nah, ketika Tuhan Yesus akan
naik ke surga, dia itu sebelumnya pada waktu dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Seperti tadi Lausaheni bilang, Lausaheni mempersiapkan yang primer. Nah, Tuhan Yesus juga menjumpai murid-muridnya, memberitahukan kepada mereka, aku bangkit, aku hidup, ya. Sehingga murid-muridnya yang penuh dengan ketakutan, yang tadinya menutup semua jendela, ingat ya, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, ya, mereka berada dalam sebuah ruangan sedang berdoa dan penuh dengan ketakutan. Nah, ketika Yesus menyatakan diri kepada mereka, kepada dua orang yang sedang berjalan-jalan di jalan Emmaus, kepada Maria Magdalena dan lain sebagainya, Tuhan Yesus menyatakan diri berulang-ulang kali bahkan di Danau Galilea. Setelah itu, waktunya Yesus harus kembali ke rumahnya, yaitu di surga. Firman Tuhan katakan, ketika itu Yesus sedang berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu dia kemudian memberkati mereka. Dikatakan dua tangannya itu ditaruh ke arah murid-muridnya sambil memberkati mereka, ya. Lalu Tuhan Yesus juga menyatakan kepada mereka bahwa ketika aku pergi akan ada Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka. Minggu lalu mungkin kalian sudah dengar hari Minggu, ya. Lalu kemudian pada waktu dia berbicara begitu, ketika ia menyampaikan bahwa akan ada penolong yang diberikan kepada dia, firman Tuhan berkata, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Awan menutupinya dari pandangan mereka. Wah, mereka lihat dia terangkat ke surga. Kalau waktu Tuhan Yesus meninggal mati di kayu salib, mereka nangis sedih sekali, ya. Bukan sakit hati, sedih sekali hatinya. Tapi ketika ini Tuhan Yesus pergi, terangkat ke surga, ya. Mereka justru melihat dengan damai sejahtera. Walaupun mereka terus melihat, mungkin sampai Tuhan Yesus hilang gitu ya. Sehingga dikatakan ada dua orang malaikat yang datang kepada mereka lalu berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan melihat terus ke langit? Yesus itu yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, naik ke surga dan satu waktu nanti akan datang kembali. Nah, Lausaheni mau hari kenaikan ini kita melihat ada sebuah message, pesan yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia menjadi saksinya. Apa itu menjadi saksi? Minggu lalu kita sudah dengar. Menjadi saksi artinya orang yang menyaksikan, orang yang melihat. Ketika seseorang melihat sebuah kejadian, maka kalian disebut sebagai saksi. Nah, Tuhan mau mereka yang sudah beberapa tahun hidup bersama dengan Tuhan, mereka yang sudah melihat Yesus yang mati di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Yesus mau itu disaksikan untuk siapa? Untuk semua orang, untuk semua orang. Jadi Alkitab bilang, Tuhan bilang pergilah, nyatakan, saksikan kepada siapa? Kepada semua orang tanpa kecuali. Wow. Artinya sebuah pesan, sebuah message yang penting. Ya, yang penting. Kalau sesuatu yang penting kita nggak kerjakan, itu menjadikan yang memberi pesan bisa marah. Ya, yang memberi pesan bisa kecewa, gitu ya. Nah, kita kalau ke orang tua kita aja bisa kecewa, apalagi Tuhan yang memberikan sebuah kepercayaan. Jadi bukan sebuah message aja, tapi sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Di mana Tuhan mau kita melakukannya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Lausaheni juga menyampaikan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa surga itu ada. Ya, jadi surga itu bukan cerita bohong. Surga itu bukan angan-angan. Bahkan kitab terakhir dari perjanjian baru yaitu Wahyu menceritakan kepada kita bahwa surga itu tempat yang indah sekali, ya. Tembok-tembok, jalan-jalan dari emas, permata, wah luar biasa berkilau, ya. Tapi yang paling penting dikatakan apa? Di surga itu tidak ada air mata, tidak ada rasa takut, tidak ada kesusahan. Yang ada hanya Yesus, yang ada hanya malaikat Tuhan yang memuji Tuhan dan kita semua. Wah, jadi Tuhan Yesus naik ke surga. Ingat, surga itu ada. Ya, dan Tuhan bilang bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya apa? Tuhan pergi bukan jalan-jalan, bukan bosen di dunia, gue bosen nih, gue mau pergi nih. Enggak. Tapi Tuhan pergi dengan sebuah misi, membawa kita kembali kepada surga. Ya, ingat loh, Lausaheni bukan nakut-nakutin, tapi setiap kita satu waktu akan meninggalkan dunia ini.
Surga itu tempat yang penting, di mana manusia boleh hidup, memuji, memuliakan Tuhan, dan hidup dalam kekekalan. Jadi ada dua hal yang kita ingat dari kenaikan ini. Pertama, Tuhan memberi perintah untuk kita menjadi saksi. Ceritakan tentang Tuhan yang kita kenal. Ceritakan tentang Tuhan yang kita tahu. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang tidak suka dosa, Tuhan yang membenci kejahatan, Tuhan yang mau kita itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar, hidupnya benar. Ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa surga itu ada. Itulah sebab dikatakan Tuhan Yesus naik kemana? Bukan naik bongkar, bukan naik tangga, bukan naik eskalator atau lift, tapi naik ke surga. Ya, kemana? Ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Siapa mau masuk surga? Pasti semua jawab, saya ini, saya mau. Semua maulah, saya ini juga mau, ya. Tapi kalau mau masuk surga, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi saksinya dimanapun. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat merayakan hidup yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersama datang kepadamu. Hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kami diingatkan bahwa Engkau Allah adalah Allah yang maha kuasa. Engkau Allah adalah Allah yang hidup, dan Engkau Allah adalah Allah yang menepati janji. Engkau menyiapkan surga bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Dan Engkau juga yang menolong kami untuk dapat menjadi saksimu, menceritakan tentang kasih-Mu, kebaikan-Mu, perbuatan-Mu, sifatmu kepada banyak teman, banyak orang. Berkatilah kami, karena untuk menjadi saksi kami harus menyaksikan, kami harus menjadi orang yang juga sungguh-sungguh percaya. Sehingga yang kami saksikan berasal dari apa yang kami dengar, yang kami lihat, dan yang kami tahu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini kami boleh bersama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika ada orang bertanya, kami bisa jawab, Yesus kami naik ke surga. Terima kasih, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Lausen ini kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Betul Nah sekali. sekarang waktunya kita untuk Persembahan. Nah, anak-anak, untuk persembahan jangan lupa disiapkan celengannya atau bisa melalui QRIS. Dan nanti akan didoakan untuk doa persembahan dibawakan oleh Lause Hendro dan juga untuk ayat hafalan. Yuk kita mulai lagu ini, kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Yuk dengan tepuk tangan anak-anak. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak, mari kita doa untuk persembahan. Bapa dalam surga, kami tak bisa mengucap syukur untuk berkat yang berkelimpahan yang selalu Tuhan berikan buat kami, baik jasmani maupun rohani. Kami ucap syukur kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan. Tuhan pakai persembahan ini biarlah untuk memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita lanjut untuk ayat hafalan hari ini. Terambil dari Lukas 24 ayat 51.
Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sekali lagi ya, Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, anak-anak, kita sudah selesai kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Nah, untuk doa berkat akan dipimpin oleh Laseheni. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah pada hari ini. Laseheni mau mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita akan bersama berdoa dan kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah boleh beribadah pada hari ini. Berkatilah kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah saudara-saudara kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya kasih karunia datang daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, perlindungan daripada Allah Roh Kudus, memberkati kami sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.